Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya masih membahas terkait dengan belajar channeling untuk menemukan guru sejati. Nah, materi ini saya akan bahas proses terhubung dengan pemandu, dengan spirit guide, ya kan, dengan malaikat pembimbing, dengan sedulur papat, apapun istilahnya. Intinya kita mencoba berinteraksi dengan dimensi yang berbeda kesadaran. Oke. Nah, ada beberapa hal yang ingin perlu saya sampaikan ini terkait prosesnya supaya kamu bisa mencermati nanti ketika kamu melakukan channeling ini. Oke. Poin yang pertama, ini yang perlu kamu ketahui. Jadi proses pertemuan itu sendiri, itu kamu bayangkan seperti kamu berkencan janjian, tapi ini kamu belum tahu siapa yang kamu temui, ada di mana, bahasanya seperti apa, tapi istilahnya kamu merasa ingin menemui. Nah, gambarannya semacam itu. Jadi poin pertama itu adalah proses pertemuan yang dianggap channeling ini, yang terhubung ini, itu yang pertama tidak konsisten dan permanen. Artinya apa? Bahwa proses pertemuan awal itu baru menemukan caranya bagaimana kalian bisa mendapatkan channel atau jalur. Nah, tanda-tandanya ini yang saya bahas di materi terkait intuisi. Jadi, ketika kalian meniatkan untuk bertemu dengan pembimbing atau spirit guide, itu sebetulnya kalian sudah mengirim frekuensi energi. Nah, dari dimensi lain itu menangkap kesesuaian mana yang memang mereka bisa temui. Dan ini tidak mudah. Jadi saya katakan mekanisme antar dimensi itu misterinya adalah proses terhubung itu butuh keselarasan. Oke, ini yang poin yang pertama. Jadi ketika kamu terhubung, tanda-tanda awal itu bisa macam-macam, ya kan? Nah, kalau kamu ketakutan itu merinding gitu. Itu sebetulnya apa? Ya frekuensi bawah sadarmu menghubungi dimensi lain dan itu berefek dengan apa kodenya yang kamu susun secara bawah sadar. Jadi ini yang selalu saya ingatkan, kamu harus benar-benar tenang, rileks, percaya, penuh kedamaian, penuh sukacita, penuh cinta. Ini mengundang dimensi yang lebih tinggi. Makanya mindset kamu tentang channeling ini, tentang berhubungan dengan dimensi gaib, itu berpengaruh signifikan. Makanya ketika banyak orang mengatakan ini berbahaya dan sebagainya, dulu niatan saya pengen ketemu bukan yang istilahnya menakutkan atau enggak. Saya pengen ketemu Tuhan, saya pengen dibimbing, saya pengen dapat petunjuk. Oke? Nah, prosesnya macam-macam, muncul lewat intuisi dan kadang kamu bisa menangkap, kadang tidak. Kadang bisa menangkap, kadang tidak. Jadi dua pihak ini sebenarnya saling berupaya. Jadi kamu mesti sabar di sini, seninya di sana, dan kadang pada satu ketika kamu juga diuji tentang melampaui ketakutan, keraguan, dan sebagainya. Tapi ketika kamu berproses, kamu akan semakin bisa mengatur ini. Kemudian yang kedua, kamu berniat untuk bertemu sosok tertentu, tapi sosok yang muncul itu semua di bawah kendali kesadaranmu. Ini yang ingin saya tegaskan, bahwa ketika kamu menemui sesuatu yang memang tidak kamu ingin temui, kamu bisa putuskan. Oke? Jadi ini yang saya ingin katakan ke siapapun yang belajar channeling. Kamu seharusnya tidak perlu khawatir kalau kamu sadar akan kekuatanmu. Kalau kamu yakin Tuhan itu ada selalu bersamamu. Kamu ketemu yang tidak kamu inginkan, ya sudah, putuskan. Saya tidak ingin ketemu kamu. Semacam itu. Ya, jadi ini poin penting, krusial. Supaya apa? Supaya kalian memang berproses channeling itu memang untuk mengkultivasi kemampuan spiritual kalian. Kemudian yang berikutnya, terkait dengan keraguan, kebenaran, kemudian memisahkan filter apakah ini imajinasi atau beneran kamu terhubung, lupakan itu dulu semua. Saya katakan dalam meditasi mistik ada fase 4-5 tentang jurnal dan refleksi, itu nanti kalian evaluasi dari sana. Jadi apapun selama pegangannya ya, kamu tenang, kamu damai, kamu tidak khawatir, mengalir begitu saja. Entah itu imajinasimu, entah kamu pertama mewujudkan atau nanti seperti apa, pokoknya kamu lalui saja. Indikatornya cuma rasa, benar atau salah, imajinasi atau bukan, itu nanti akan bisa kamu pahami. Kemudian seni berikutnya dari kaitan channeling ini. Jadi kamu harus mensetel sendiri frekuensimu ketika tersambung. Jadi ibaratnya ada saatnya kamu berupaya sengaja, kamu wujudkan, kamu bentuk sosoknya yang kamu memang inginkan untuk ketemu. Ini seperti kamu menyetel nomor teleponnya lah. Jadi ini bisa kamu lakukan, jadi kamu yang aktif. Tapi kadang juga kamu bisa pasif. Pasif dalam arti kamu
cuma berdoa meniatkan saja, Tuhan misalnya atau siapapun dengan cara apapun, tolong saya dipertemukan dengan misalnya yang sejati, saya ingin mendengar petunjuk dan sebagainya, kamu niatkan, kemudian kamu biarkan itu berjalan dengan alami, bisa saja. Kemudian bisa jadi tanpa apapun dalam kondisi yang seperti apapun, maksudnya tidak dalam meditasi, itu juga bisa muncul. Jadi koneksi ini, dua pihak ini saling menyesuaikan. Nah, nanti mereka juga berupaya, kamu juga membuka pintu istilahnya. Jadi ini seninya kita melakukan channeling. Itu sebabnya saya katakan selalu kalian perlu jurnal. Jadi menghubungkan dua dimensi itu bukan hal yang mudah. Karena memang mekanisme semesta itu semua dipisah-pisah berdasarkan istilahnya dimensi kesadaran. Dimensi mana yang ingin kamu capai itu memerlukan adaptasi supaya bisa saling berhubungan. Nah, kemudian sekarang saya akan bahas terkait dengan bagaimana membiasakan diri untuk berproses ketemunya ini supaya lebih terkondisi lah. Jadi kalau latihan posturnya saya sudah sampaikan. Tapi intinya sama, setiap kali proses kamu itu masuk ke dimensi tertentu, visualisasinya dengan istilahnya membawa dirimu naik ke atas. Ini sebagai simbolisasi kamu masuk frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian kamu visualisasikan dipenuhi cahaya. Supaya apa? Supaya kamu hadir dalam frekuensi terang, gitu kan. Kemudian pintu itu merupakan suatu petanda bahwa kamu melampaui dalam visualisasimu itu dimensi demi dimensi. Dan apa yang terjadi? Kadang orang bisa langsung melihat, ya kan? Kadang hanya kosong. Kalian cermati apapun yang muncul itu sebenarnya petanda. Walaupun tidak dalam visual, kadang ada suara, kadang sekelebat misalnya gambaran sesuatu. Perhatikan saja, itu adalah satu bentuk di mana frekuensi mereka mulai mencapai dirimu. Oke, jadi visualisasi ini tidak terbatas hanya dengan cara yang saya bagikan, tapi itu cara yang paling umum orang biasa untuk mensetel frekuensinya. Cara yang lain, kamu bisa menetapkan suatu tempat di mana kamu visualisasikan itu tempat yang suci, tempat ingin kamu bertemu dengan seseorang, dari dimensi lain, dan sebagainya. Bahkan kadang tempat yang nggak masuk akal dalam bayangan itu bisa muncul saja dengan begitu saja. Jadi kamu perlu membebaskan dirimu dari berbagai konsep dengan batasan. Apapun itu bisa terjadi lewat intuisimu. Apakah itu nalar atau tidak, kamu punya sesi yang lain di jurnal maupun refleksi untuk menilai itu semua. Tapi proses bagaimana kamu terhubung pertama kali ini, kemudian membiasakan sampai kamu bisa berinteraksi, itu yang paling penting. Jadi visualisasi yang kadang tanpa sengaja muncul, masuk ke alam, melihat pemandangan yang indah, itu sebenarnya udah tanda kamu dibawa ke dimensi yang tinggi. Cuman apakah nanti match atau tidak, itu butuh waktu. Jadi kemudian ada yang melihat seseorang, tapi seperti diacuhkan, itu sebenarnya sudah tanda kamu berjalan masuk ke dimensi tertentu, cuman kamu belum secara astral penuh masuk ke dimensi mereka. Kamu bisa melihat mereka, tapi mereka tidak bisa melihat kamu. Nah, ini kan seninya di sana. Sampai pada akhirnya nanti kamu bisa berinteraksi. Apakah itu secara visual dan audio, ataukah mungkin cuma secara verbal, ya kan? Suara saja. Tapi dari situ nanti akan berkembang dan berproses sampai benar-benar kamu merasakan bahwa itu bukan satu hal yang perlu lagi kamu upayakan. Oke, jadi ini saya berikan kalian gambaran apa yang terkait dengan proses awal pertemuan kalian dalam channeling.